Sobatku semuanya, hari ini adalah edisi spesial. Saya ingin mengajak sobatku semuanya mengikuti perjalanan saya jalan-jalan di Kabupaten Wonogiri, sekaligus mendengarkan tentang sejarah daripada Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 25 kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri ini. Dan di sini kita lihat juga nanti adanya pusaran ataupun putaran waduk dari Gajah Mungkur. Dan di sini juga nanti kita akan mengunjungi perkampungan elit yang ada di Kabupaten Wonogiri ini, yang satu kampung penghuninya adalah orang-orang miliarder semuanya. Yuk guys, ikuti perjalanan saya dan jangan di skip sampai akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryunis Official. Sobatku semuanya, hari ini edisi spesial. Saya ingin mengajak sobatku semuanya mengikuti perjalanan saya untuk jalan-jalan di Kabupaten Wonogiri, yang mana hari ini saya mengambil rute dari Ngadirojo, Wonogiri, balik arah ke Plaza Waduk Gajah Mungkur, kembali ke Ngadirojo, dan nanti kita lanjut ke Giriparto. Yuk guys, ikuti bagaimana perjalanan saya, sekaligus nanti di sini akan saya uraikan bagaimana sejarah Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 25 kecamatan ini guys. Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk memiliki kecamatan banyak dan luas. Sejumlah 25 kecamatan tersebar di wilayah Kabupaten Wonogiri. Sekilas pandang tentang Kabupaten Wonogiri. Kisah asal-usul nama Wonogiri. Sebuah cerita rakyat Wonogiri yang menceritakan tentang asal mula nama Wonogiri bersumber dari buku pintar Kabupaten Wonogiri. Kisah ini diawali dari mulai meningkatnya pamor Raden Patah ketika memimpin pusat pemerintahan di Demak Bintaro setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Masa itu diiringi perkembangan agama Islam mulai merambah ke wilayah Pulau Jawa yang disebarkan oleh Wali Songo yang berjumlah 9 wali Allah. Atas prakarsa Raden Patah, di Demak akan didirikan sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam. Ketika suatu waktu diselenggarakannya sebuah rapat besar para punggawa kerajaan Demak Bintaro bersama para wali songo. Dalam rapat besar ini diputuskan setiap wali diminta mencari tiang penyangga yang berasal dari kayu yang sudah tua, besar dan tinggi yang sesuai. Segera para wali songo berangkat mencari bahan tiang penyangga sesuai dengan kesepakatan. Tidak terkecuali Sunan Giri sebagai salah satu dari wali songo berangkat mencari kayu jati ke wilayah selatan Jawa. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan, Sunan Giri belum juga menemukan pohon jati sesuai keinginannya. Setelah melanjutkan perjalanan selama beberapa lama, akhirnya Sunan Giri sampailah di sebuah hutan dengan perbukitan. Dengan kekuatan mata batin yang luar biasa, Sunan Giri merasa dalam setiap langkah perjalanannya ada yang mengikutinya. Akan tetapi dengan tetap berprasangka baik, beliau membiarkannya. Bahkan karena penasaran, Sunan Giri mencoba menyembunyikan diri di balik pepohonan sambil mengintip apakah orang itu masih membuntutinya. Dan ternyata orang ini terus berusaha mendekati tempat terakhir dari Sunan Giri berada. Tidak terasa, tibalah Sunan Giri di sebuah tempat yang di bawahnya mengalir Sungai Bengawan Solo. Tempat ini sangat banyak ditumbuhi pohon jati.
hanya saja masih terlalu pendek untuk dijadikan sebuah tiang masjid. Karena kelelahan, Sunan Giri beristirahat pada sebuah pohon jati yang mulai merangas daunnya. Diliriknya sosok misterius yang membuntutinya dan bersembunyi di balik pohon. Setelah dirasa-rasa sekian waktu, ulah sosok misterius itu terasa mengganggu perjalanannya dalam mencari tiang masjid. Dengan bersedekap dan bersila, Sunan Giri bersemedi memohon petunjuk kepada Gusti Allah apa yang harus dilakukan terhadap sosok misterius ini. Maka ditancapkanlah tongkat milik Sunan Giri di tempat ia bersemedi. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Sebuah peristiwa aneh terjadi. Sosok misterius tadi tidak lagi membuntuti Sunan Giri, hanya mendekati dan menunggu tongkat yang ditancapkan di tanah. Dikiranya Sunan Giri masih bersemedi bersama tongkatnya, padahal Sunan Giri sudah melanjutkan perjalanan jauh menuju ke arah timur. Dalam melakukan perjalanan ini, Sunan Giri merasa heran dengan wilayah yang dilaluinya. Sejauh mata memandang ditemui hutan lebat dan gunung-gunung. Merasa kelelahan, sampailah Sunan Giri di sebuah hutan jati yang sangat lebat dan berukuran besar-besar. Sunan Giri terkesima, akhirnya apa yang dicarinya bisa ditemukannya. Ditatapnya lah pohon jati satu persatu sambil memilih sekiranya pantas untuk dijadikan tiang Masjid Agung Demak. Setelah menemukan satu pohon yang tingginya mencapai puluhan meter dengan diameter besar, segeralah beliau menghampirinya. Sunan Giri tersenyum dan bersyukur atas usahanya mencari pohon ini. Tetapi seketika Sunan Giri berubah galau karena beliau harus mencari siapa pemilik hutan lebat ini. Dalam hatinya pun bertubi-tubi banyak pertanyaan. Bagaimana jika nanti tidak ada pemiliknya, atau bahkan jika ada pemiliknya akan tetapi tidak mau mengizinkan pohon jati besar ini beliau gunakan. Segera Sunan Giri mencari tahu siapa pemilik hutan jati dengan berjalan mengelilingi hutan mengikuti jalan setapak. Hingga akhirnya tiba di sebuah pondok kecil dengan bangunan sederhana. Setelah sampai di depan pintu pondok, diketuklah sambil menyampaikan salam. Terdengar dari dalam ada penghuni pondok memberi sahutan salamnya. Segera dibukakan pintu pondok tersebut. Maaf Kisanak, saya telah mengganggu. Saya sedang mencari pemilik hutan jati ini. Apakah Kisanak bisa membantu? Tanya Sunan Giri. Silahkan masuk dulu, duduklah. Mungkin saya bisa membantu, jawab orang itu. Terima kasih, jawab Sunan Giri serasa berjalan masuk ke dalam pondok. Siapakah saudara dan ada perlu apa mencari pemilik hutan jati ini? Tanya orang itu kepada Sunan Giri. Maaf, perkenalkan, saya Sunan Giri, abdi dalem Keraton Demak Bintoro. Maksud kedatangan saya ke hutan ini untuk mencari bakal tiang Masjid Agung Demak. Apakah kira-kira Kisanak tahu siapa pemilik hutan ini? Saya mohon izin untuk membawa salah satu pohon sebagai tiang Masjid Agung Demak, terang Sunan Giri. Seketika mendengar nama Sunan Giri, orang tersebut segera bersimpuh menghaturkan hormat kepada Sunan Giri. Tetapi Sunan Giri segera memegang kedua tangan orang tersebut dan mengangkatnya agar tidak bersimpuh.
Perkenalkan, hamba bernama Kidonosari, pemilik hutan jati ini. Apapun keinginan Kanjeng Sunan Giri, hamba persilahkan mengambil pohon yang dibutuhkan, kata orang itu seraya mengenalkan diri. Terima kasih Kidonosari atas kemurahan hati membantu Demak Bintaro. Tidak ada yang dapat saya berikan sebagai ucapan terima kasih kamu, kata Sunan Giri. Setelah beberapa waktu akrab berbincang, Sunan Giri dan Kidonosari menuju satu pohon jati yang besar, lurus dan berumur tua. Pohon jati ini diberi nama Jati Cempurung. Setelah yakin dengan pilihannya, Sunan Giri segera menabang pohon ini. Pangkal pohon sekarang masih ada bekasnya dan dijadikan petilasan di hutan Jati Donoloyo. Besarnya pohon jati ini membuat Sunan Giri agak kerepotan membawanya. Kemudian beliau melihat sebuah sungai besar dan bertanya kepada Kidonosari. "Sungai apakah itu, Ki?" tanya Sunan. "Itulah Sungai Keduang yang nantinya alirannya sampai ke Bengawan Solo, Kanjeng Sunan," jawab Kidonosari. "Kebetulan, Ki, bantulah saya akan menghanyutkan kayu ini di Sungai Keduang. Mudah-mudahan kayu ini sampai ke Demak lewat Sungai Bengawan Solo," terang Sunan Giri. Sungai Keduang yang berada di dalam cerita ini adalah sungai yang pernah saya review dengan judul Rumah Makan di Pinggir Kali. Bagi teman-temanku semuanya yang belum menonton ataupun melihat, nanti bisa membuka-buka konten-konten terdahulu saya yang judulnya Rumah Makan Sri Sadana Keduang di Pinggir Kali ya guys ya. Kidonosari memerintahkan seorang pesinden untuk naik di Padang Jati Cempurung sambil melantunkan tembang Mojopat. Meskipun aneh, tetapi Jati Cempurung terlihat lebih ringan dibawa menuju Sungai Keduang. Hingga sampailah di pinggir Sungai Keduang, Sunan Giri menyampaikan rasa terima kasih kepada Kidonosari atas kemurahan hati memberi Jati Cempurung dan membawanya sampai Keduang. Sebelum meninggalkan wilayah ini, sebagai tanda pengingat, saya akan namakan wilayah ini Wonogiri. Wono berarti hutan, Giri berarti gunung. Wonogiri sesuai dengan kondisi wilayah ini yang banyak terdapat hutan dan gunungnya, kata Sunan Giri. Kidonosari, kalau boleh saya juga akan memberi nama hutan ini sebagai Hutan Donoloyo, lanjut Sunan Giri. Di kelak kemudian hari, Kidonosari lebih dikenal sebagai Ki Ageng Donoloyo, sama seperti nama hutan yang diberikan oleh Sunan Giri. Sunan Giri melanjutkan perjalanannya mengawal kayu jati Cempurung yang dihanyutkan di Sungai Keduang. Hingga suatu hari, sampailah di sebuah bukit tempat dahulu menancapkan tongkatnya karena dikejar sosok misterius. Setelah beberapa waktu mencari tongkatnya, Sunan Giri heran. Kenapa sosok misterius masih bersembunyi di pohon dekat tongkatnya? Segera Sunan Giri menghampiri sosok misterius ini dengan berlahan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Setelah merasa dekat, ditepuklah pundak sosok misterius tersebut. Seketika kagetlah orang itu hingga tak mampu berkata-kata. Sunan Giri tersenyum dan mengajaknya berbicara. "Maaf Kisanak,
karena membuatmu terkejut. Sebenarnya saya tahu Kisanak membuntuti saya selama perjalanan beberapa waktu. Siapakah Kisanak dan punya maksud apa? Tanya Sunan Giri. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, buat sobat-sobatku semuanya yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung dengan channel Aryonis Official, jangan lupa dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa pula aktifkan tombol loncengnya agar sobatku semuanya bisa senantiasa mengikuti konten-konten terbaru dari Aryonis Official. Dan buat sobat-sobatku semuanya yang selama ini sudah dengan setia senantiasa mengikuti konten-konten dari Aryonis Official, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yuk sekarang kita lanjutkan kembali kisah daripada asal mula nama Wonogiri. Maafkan Kanjeng Sunan, perkenalkan hamba bernama Wasingo. Saya memang sengaja mengikuti Kanjeng Sunan. Saya tidak bermaksud apa-apa Kanjeng. Saya menuruti kata hati saya untuk selalu mengikuti Kanjeng Sunan, tetapi saya takut untuk mendekat Kanjeng, jawab sosok misterius itu. Oh begitu, baiklah Wasingo. Sekarang Kisanak sudah bertemu dengan saya, dan sebagai tanda perkenalan, terimalah tongkat saya yang telah kamu tunggui selama beberapa waktu, dan jadilah saksi. Saya akan memberi tempat ini sebagai Gunung Giri, tutur Sunan Giri. Wasingo mengangguk dan segera bersimpuh di hadapan Sunan Giri. Setelah berpamitan, Sunan Giri melanjutkan perjalanannya ke Demak Bintaro. Konon Wasingo tinggal di Gunung Giri dan setelah meninggal menjelma sebagai singa penunggu Gunung Giri. Gunung Giri sendiri ini terletak 2 km utara kota Wonogiri dan terdapat astana para keraton Mataram, guys. Penasaran kan dengan kota Wonogiri? Yuk guys, kunjungi kota Wonogiri karena di Wonogiri ini banyak sekali tempat-tempat sejarah dan destinasi-destinasi wisata yang berada di Kabupaten Wonogiri ini. Kabupaten Wonogiri memiliki slogan yaitu Wonogiri Sukses yang benar-benar diwujudkan dengan adanya kehidupan warga Wonogiri yang rata-rata memang sudah menjangkau kata sukses, guys. Bahkan di kampung Wonogiri ini sendiri, bahkan di pelosok sudut kampung Wonogiri ini ada sebuah kampung ataupun perkampungan elit yang mana di sana itu terdapat rumah-rumah elit dari warganya, semuanya dari seluruh warga di perkampungan itu dengan memiliki rumah yang gedongan yang luar biasa mewahnya, guys. Nanti kita kunjungi di akhir video ini ya guys ya. Demikian sekelumit tentang sejarah bagaimana yang sudah saya uraikan tadi. Di sini bisa kita ambil kesimpulan dari cerita saya tadi, banyak sekali berkaitan tentang legenda-legenda bagaimana kisah sejarahnya Masjid Demak itu terbentuk, dari mana bahan-bahannya, kayu-kayunya untuk Masjid Demak ini dibuat, dan juga di sini tadi dikisahkan bagaimana nama Kabupaten Wonogiri ini berada asal-usulnya. Selain daripada itu juga dikisahkan bagaimana nama Alas Donoloyo ataupun hutan Donoloyo yang berada di Kabupaten Wonogiri yang sangat terkenal keangkerannya. Dan juga di sini dikisahkan juga bagaimana terbentuknya Gunung Giri yang berada di Wonogiri yang menjulang indah di Kabupaten Wonogiri.
Yuk sekarang kita ikuti perjalanan kita lanjutkan perjalanan kita hari ini dan kita nikmati keindahan alam kota Wonogiri bersama-sama.
Kali ini saya sedang melewati arah melintas, yaitu di area plaza menuju Waduk Gajah Mungkur. Namun di sini adalah jalan alternatif yang saya ambil lajur menuju ke arah pemutaran debit air di bendungan Waduk Gajah Mungkur, bukan ke tempat wisata adanya Waduk Gajah Mungkur, karena di tempat Sendang Sari Warah wisata Waduk Gajah Mungkur sudah pernah saya review di video yang mana udah terdahulu sebelum video ini ya guys ya. Dan ini kita lihat bersama-sama keindahan daripada panorama Waduk Gajah Mungkur di tempat penyaringan ataupun tempat debit air dari Waduk Gajah Mungkur. Nah, di sini inilah tempat pemutaran debit air untuk pengurangan air, kapasitas air yang berada di Waduk Gajah Mungkur. Apabila penuh, dikurangi melewati daripada debit air yang di sini dialirkan ke arah Bengawan Solo, ke Sungai Bengawan Solo gitu guys, biar tidak meluap airnya dan tidak terlalu penuh. Untuk mengurangi debit air ini pun dari pihak Wonogiri sini pengurangannya juga mesti ada skala tertentu ya guys, karena jika tidak bisa mengakibatkan banjir bandang di Sungai Bengawan Solo gitu guys. Untuk saat ini putaran air di sini sangat besar guys, dan sangat berbahaya bagi orang-orang yang terkadang nekat mencari ikan di wilayah daerah sini, entah itu mancing dan terpeleset maupun orang yang suka mencari ikan dengan menggunakan alat jaring. Banyak korban yang berada di wilayah daerah ini, di sekitar daerah sini, karena memang di sini ini curam dan airnya sangat deras dari pemutaran debit air yang dikeluarkan dari Waduk Gajah Mungkur.
Sekarang kita akan menuju ke perkampungan elit atau perkampungan miliarder, yang mana di sini di daerah Girimarto guys, Kabupaten Wonogiri juga di daerah pelosok untuk menuju ke arah Candi Muncar ataupun air terjun Muncar. Seperti yang kita lihat bersama di sini, di kanan kiri satu kampung di daerah sini semuanya itu rumahnya gedongan dan mewah-mewah seperti ini guys. Benar-benar rumah elit, rumah miliarder seperti ini. Dan ini hanya sedikit yang bisa saya ambil gambarnya karena pada saat ini turun hujan dan saya tidak bisa turun untuk mengambil gambar karena lokasi di sini juga lokasinya itu tebing-tebing gitu guys. Jadi nggak bisa muter mobil sembarang arah di sini dan juga sangat curam dan berbahaya sekali apalagi pada saat turun hujan seperti ini guys. Jalanannya juga hanya cukup untuk satu mobil guys, jadi harus ekstra hati-hati di sini. Di tengah ataupun di pelosok Kabupaten Wonogiri yang terdapat benar-benar di pelosok sini banyak sekali istana-istana megah di daerah sini ya guys ya. Perumahan penduduk yang mayoritas benar-benar perumahan elit di wilayah daerah sini dan keindahan alam di sini ini sungguh sangat luar biasa. Dan saya suatu saat nanti jika cuaca cerah dan memungkinkan akan balik datang ke sini lagi untuk spesial mengambil gambar-gambar dari tempat ini ya guys ya. Nah, seperti kita lihat bersama ini guys, luar biasa, semua rumah indah, mewah dengan rumahnya gedongan gitulah guys. Kita muter dan keliling di kampung elit ini ya guys ya. Kita lihat pemandangan di sini, keindahan di sini bersama-sama walaupun di tengah sini rintik guyuran hujan namun tidak menjadikan permasalahan. Harus tetap ekstra hati-hati dalam berkendara ya guys ya. Jalannya sempit dan juga licin di sini. Dan di situ kita lihat itu adalah perumahan penduduk yang kesemuanya di bawah sana itu adalah rumah-rumah elit yang luar biasa megahnya guys. Benar-benar menakjubkan sekali guys. Ini adalah kembali saya jalan pulang dan tidak melanjutkan perjalanan ke Candi Muncar dikarenakan cuaca hari ini yang baru hujan dan tidak memungkinkan saya mengendarai mobil sampai ke atas puncak daripada Candi Muncar ya guys ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sobat-sobatku semuanya yang sudah dengan setia senantiasa mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.